Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin setelah pembulatan bilangan. Sekarang kita membahas tentang menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, kalau kemarin membulatkan bilangan, sekarang kita menaksir ini adalah bilangan tersebut dibulatkan dulu, baru nanti dijumlahkan. Nah, itu. Taksiran, apa sih menaksir itu? Taksiran adalah disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, supaya mudah menghitungnya. Jadi dikira-kira. Jadi misalnya ada yang 2,5 ditambah 3,7 misalnya. Itu nggak usah lagi dihitung komanya, langsung dibulatkan dulu baru dihitung. Jadi dikira-kira, namanya taksiran kalau bahasa di sini. Nah, simbolnya adalah simbol taksiran ini simbol taksiran. Nah, gini ya, sama dengannya bergelombang. Terus taksiran itu apa aja sih? Nah, taksiran pada bilangan itu ada 3. Yang pertama adalah taksiran atas, kemudian ada taksiran bawah, dan ketiga taksiran terbaik. Nah, kita akan bahas satu-satu apa itu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Kita mulai saja. Taksiran atas, bawah, dan terbaik. Ya, taksiran atas adalah membulatkan bilangan ke atas dalam operasi hitung. Nah, kemarin kan kita belajar pembulatan tuh. Kemarin kalau misalnya di belakang angka yang dibulatkan itu 5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Nah, sedangkan taksiran atas ini tidak melihat angka di belakangnya. Tidak melihat angka, mau dia kurang dari 5 atau lebih, tetap dia semuanya dibulatkan ke atas gitu. Paham ya? Nanti kita kasih contoh biar lebih paham lagi. Kita bahas yang kedua dulu, taksiran bawah. Taksiran bawah ini kebalikan dari taksiran atas. Kalau taksiran atas dibulatkan ke atas semua, taksiran bawah ini dibulatkan ke bawah semua. Jadi tidak melihat angka sesudahnya, mau dia lebih daripada 5 atau kurang daripada 5, semuanya dibulatkan ke bawah. Itu ya. Nah, sekarang nomor 3, taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik baru kita memakai aturan pembulatan seperti kemarin. Kalau 5 atau lebih di belakang angkanya, maka dibulatkan ke atas. Bila kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, ini. Jadi, ini nanti melihat angka sesudahnya. Kalau yang di atas ini tidak melihat angka sesudahnya, dan di bawah juga tidak melihat angka sesudahnya. Kalau taksiran atas semua ke atas, kalau taksiran bawah semua ke bawah. Kalau taksiran terbaik bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung angka sesudahnya gitu. Nah, udah paham kan? Nah, sekarang biar lebih mantap lagi, kita beri contohnya satu-satu ya. Contoh 1. Nah, misalnya ada 3,7 ditambah 4,2. Nah, 3,7 caranya menaksir angka ini, kita nggak usah langsung dihitung, ditambahkan, tapi kita bulatkan terlebih dahulu satu-satu. 3,7 kita bulatkan dulu, 4,2-nya dibulatkan dulu. Nah, sekarang coba kita membulatkan dengan taksiran atas. Nah, 3,7 kalau pakai taksiran atas, maka tadi semuanya dibulatkan ke atas, artinya angka di belakangnya ini, yang 7 ini dan 2 ini dijadikan 1. Jadi antara 2 aja ya pembulatan itu. Kalau pecahan antara dijadikan 1 atau 0 ya. 1 atau 0. Ingat ya. Kalau taksiran atas itu semua jadi 1. 7 jadi 1, 2-nya 1. Jadinya 1 ditambahkan ke 3. 3 tambah 1 sama dengan 4.
Kemudian 4,2, jangan lihat duanya, oh ini kurang dari 5. Wah, kalau taksiran atas tidak melihat kurang dari 5 atau lebih daripada 5, tetap semuanya dibulatkan ke atas jadi 1, ditambah ke 4 jadinya 5. Iya, paham ya? Jadi 3,7 ditambah 4,2, taksiran atasnya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9 jadinya. Jadi kalau pakai taksiran atas jadinya 9. Nah, sekarang taksiran bawah. Ingat tadi ya, taksiran bawah berarti dibulatkan semua ke bawah. Artinya kalau dibulatkan ke bawah berarti semua di belakang angka ini jadi 0. 0. Kalau 3,0 otomatis nolnya nggak usah dibaca, jadi 3 aja langsung ditulis 3. Nah, 4,2 langsung aja tulis 4. Nah, karena dibulatkan ke bawah artinya dihilangkan, dihapus di belakangnya ya. Jadi kebalikan dari taksiran atas, kalau taksiran atas ditambah 1, kalau taksiran bawah dihilangkan. Jadi 3,7 ditambah 4,2, taksiran bawahnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik tadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Melihat angka di belakang sini. Kalau kemarin 3,7, karena 7-nya ini lebih daripada 5, berarti dibulatkan iya ke atas. Berarti 3,7 jadinya 4. 4,2 karena 2-nya ini kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. Jadinya berarti dibulatkan ke bawah berarti dihilangkan, jadi 4 aja. Nah, jadi 3,7 ditambah 4,2, taksiran terbaiknya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang gimana kalau bentuk angkanya bukan pecahan desimal tapi pecahan campuran misalnya. Nah, lihat contoh berikut. Oke, sekarang perhatikan contoh nomor 2. Misalnya ada bilangan 2 1/5 ditambah 3 1/2. Ini kemarin apa namanya? Pecahan campuran. Nah, ada dua bilangan pecahan campuran. Bagaimana menaksir dua bilangan ini untuk dijumlahkan? Caranya seperti yang pertama tadi, kita bulatkan dulu satu-satu. 2 1/5 ini taksiran atasnya berapa, taksiran bawahnya berapa, taksiran terbaiknya berapa. Kemudian 3 1/2 ini juga dibulatkan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaiknya. Kita mulai dari taksiran atas dulu. Nah, 2 1/5 kalau taksiran atas, ingat ya, kalau pecahan ini, pecahan campuran ini dipisah dulu kemarin ya. Nah, dipisah. Kalau taksiran atas ini sama kayak yang contoh pertama tadi. Ingat ya, kalau pecahan desimal atau pecahan biasa itu kalau dibulatkan itu antara 2 aja, antara 2. Kalau enggak 1 berarti 0 ya. Dia bisa dibulatkan jadi 1 atau dibulatkan jadi 0. Nah, kalau taksiran atas dia dibulatkan jadi 1. Ini dibulatkan jadi 1 kalau taksiran atas. Kalau taksiran bawah dia dibulatkan jadi 0. Nah, kalau taksiran terbaik baru kita harus menghitungnya. Nah, oke. Yang pertama dulu. 2 1/5 kalau taksiran atas, karena atas berarti ini dibulatkan jadi 1, tambahkan kedua jadinya 3. Nah, 3 1/2 dibulatkan ke atas, 1/2-nya dibulatkan jadi 1 karena taksiran atas, tambah ketiga jadinya 4. Nah, berarti 2 1/5 ditambah 3 1/2, taksiran atasnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian taksiran bawah. Nah, taksiran bawah tadi ingat ya, pecahannya ini dibulatkan jadi 0.
0, artinya dihilangkan aja langsung kalau taksiran bawah. Jadi yang diambil cuma angka nih bilangan bulatnya aja. 21/5 taksiran bawahnya adalah 2. 31/2 taksiran bawahnya adalah 3. Nah, mudah kan? Jadi 21/5 ditambah 31/2 taksiran bawahnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, mudah kan? Nah, sekarang taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik kemarin kita pisah dulu ini ya. Ya kan? 21/5. Kemudian kemarin satunya dikalikan 2. Kalau hasilnya setengah daripada 5. Lebih daripada 5. Kemarinnya lebih dari sama atau lebih daripada penyebutnya, maka dibulatkan jadi 1. Kalau pembilangnya dikalikan 2 kurang dari penyebutnya, maka dibulatkan jadi 0 ke bawah. Ya. Nah, 21/5 kita lihat satunya dikali 2 berarti 1 kali 2 2, berarti masih kurang kan daripada 5. Nah, berarti dia dibulatkan ke bawah jadinya 2. Jadi 2. Nah, sekarang yang 31/2 berarti yang pecahannya ini pembilangnya dikalikan 2 dulu. 1 kali 2 2. Berarti kalau 2 penyebutnya juga 2, berarti sama kan? Nah, kalau sama atau lebih tadi maka dibulatkan ke atas, jadinya 1/2 dibulatkan jadi 1. Wah, 1 ditambah ketiga jadinya 4. Jadi taksiran terbaik daripada 21/5 ditambah 31/2, taksiran terbaiknya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, gimana? Mudah kan? Taksiran atas mudah, taksiran bawah mudah. Kalau taksiran terbaik kalian harus menggunakan cara pembulatan sesuai aturan yang telah kita pelajari kemarin gitu. Oke? Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.